kelompok kami akan menjelaskan melalui video pembelajaran mengenai Customer Relationship Management dan Knowledge Management. Baik, sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wafira Widaria. Dan kami Alkusana. saya Marta Aluna. Selamat datang. Baik, untuk pembahasan pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi Customer Relationship Management. Customer Relationship Management ini merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk lebih mengetahui dan memahami pelanggannya, sehingga perusahaan dapat memberikan pelayanan yang terbaik serta membina hubungan jangka panjang yang lebih baik dengan pelanggannya. Ada salah satu yang berpendapat dari Turban DKK berpendapat bahwa Customer Relationship Management adalah suatu pendekatan yang memandang bahwa pelanggan adalah inti dari bisnisnya dan keberhasilan suatu perusahaan tergantung dari bagaimana mereka mengelola hubungannya secara efektif. Untuk pembahasan kedua ada mengenai konsep Customer Relationship Management. Secara konsepsi ada anggapan yang menganggap bahwa CRM merupakan sebuah proses pemasaran. Pada level aplikasi, CRM ditetapkan untuk aktivitas pemasaran seperti segmentasi pasar, mendapatkan konsumen baru, mempertahankan kesetiaan konsumen, mengembangkan konsumen, manajemen kampanye penjualan, dan manajemen kesempatan. Namun, pada tingkat strategis, CRM dapat digunakan sebagai teknologi yang mendukung misi perusahaan dalam upaya meningkatkan orientasi pada para pelanggannya. Selanjutnya ada mengenai tujuan Customer Relationship Management. Ada 7 tujuan Customer Relationship Management sendiri. Yang pertama ada build great customer loyalty, yaitu membangun kesetiaan pelanggan yang lebih besar sehingga meningkatkan profitabilitas yang lebih besar pada pelanggannya. Yang kedua mengenai customer retention, yaitu mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga ada customer acquisition, yaitu tentang mencari dan mendapatkan pelanggan baru yang kemungkinan besar akan lebih menguntungkan. Lalu selanjutnya yang keempat ada reduce customer churn, yaitu tentang menekan kehilangan pelanggan. Yang kelima ada reduce innovation, tentang mengurangi intervensi terutama pada iklan yang memboroskan. Yang keenam ada cross selling, yaitu sebuah strategi penjualan yang menawarkan barang pelengkap dari barang yang telah dimilikinya. Dan yang terakhir yang ketujuh ada upselling, yaitu menawarkan barang yang sama tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Pada kedua tahap tersebut dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan. Selanjutnya ada tentang tujuan lain dari CRM itu sendiri menurut Kalakota dan Marsia pada tahun 2001. Tujuan lainnya ada 3. Yang pertama dengan memanfaatkan hubungan yang sudah terjalin antara pihak perusahaan dengan pelanggan sehingga pihak perusahaan dapat meningkatkan pendapatan. Tujuan yang kedua yaitu untuk penggunaan informasi yang terintegrasi guna pelayanan yang memuaskan. Dan tujuan yang terakhir yaitu terciptanya proses dan prosedur akan komunikasi yang konsisten akan berulang. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis Customer Relationship Management. Yang pertama, ada Operational Customer Relationship Management untuk membantu mengefisienkan proses sales atau marketing yang mencakup fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama, fungsi marketing, yaitu untuk pemanfaatan teknologi pada proses-proses pemasaran, dilengkapi berbagai kemampuan antara lain segmentasi konsumen, manajemen promosi, dan event-based marketing. Yang kedua ada fungsi sales, yaitu untuk mengelola berbagai aktivitas penjualan yang meliputi proses menjaring prospek, kualifikasi prospek, identifikasi kebutuhan, pengembangan spesifikasi, pembuatan proposal, presentasi proposal, mengatasi penolakan, dan realisasi penjualan. Lalu fungsi yang terakhir itu ada fungsi service, yaitu untuk menjalankan fungsi pelayanan terhadap pelanggan secara otomatis melalui call center atau melalui website perusahaan, bahkan melalui tatap muka secara langsung. Untuk jenis yang kedua itu ada Analytical Customer Relationship Management. Analytical CRM membantu top manajemen baik marketing,
sales, dan personal support untuk menentukan cara yang lebih baik dalam melayani pelanggan, menganalisa data pelanggan yang datang dari berbagai touch point untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang status suatu organisasi, membantu top manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik, membantu marketing eksekutif untuk memahami efektivitas promosi, membantu sales eksekutif untuk meningkatkan penjualan, dan membantu personal support untuk meningkatkan kualitas support dan membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat. Lalu, cara kerja analytical customer relationship management terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu aplikasi analytical CRM didasarkan pada data warehouse yang mengkonsolidasikan data dari sistem operasional CRM dan media kontak pelanggan untuk digunakan dengan analytical processing, data mining, dan teknik analisis data lainnya. Lalu tahap yang kedua yaitu data pelanggan yang dikumpulkan digabungkan dengan data dari sumber lain untuk promosi direct marketing. Dan tahap ketiga yaitu data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola pembelian, untuk membuat segmen untuk pemasaran bertarget, dan untuk memilah pelanggan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Lalu jenis yang terakhir itu ada collaborative CRM. Collaborative CRM adalah CRM di mana berbagai departemen seperti sales, technical support, dan marketing berbagi informasi apapun yang mereka kumpulkan dari interaksi dengan pelanggan. Misalnya, feedback pelanggan yang dikumpulkan dari sesi technical support bisa menginformasikan staf pemasaran tentang produk dan layanan yang mungkin menarik bagi pelanggan. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan dan sebagai hasilnya meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas dari pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada beberapa contoh customer relationship management yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Di sini kami hanya menggunakan 5 perusahaan besar seperti Gojek, KFC, Shopee, Apple, dan Coca-Cola. Perusahaan yang pertama yaitu Gojek. CRM yang dilakukan oleh Gojek adalah mendata informasi dan menyimpan riwayat aktivitas pelanggan sehingga mereka bisa melakukan promosi, misalnya voucher diskon sesuai dengan aktivitas tiap pengguna. Lalu perusahaan yang kedua yaitu KFC. KFC memiliki kemampuan untuk merekam sejarah transaksi pembelian secara menyeluruh dan mengadakan promosi diskon atau penawaran kupon pembelian. Perusahaan yang ketiga yaitu Shopee. Shopee memiliki data yang mencakup semua pelanggan dan mencatat aktivitas mereka seperti pencarian dan pembelian, sehingga memungkinkan sistem untuk secara otomatis merekomendasikan produk serupa. Perusahaan yang keempat yaitu Apple. Apple menyinkronkan data pelanggan saat melakukan perpindahan perangkat dan memberikan pembaruan sistem secara otomatis. Dan perusahaan yang terakhir yaitu Coca-Cola. Coca-Cola mencatat setiap transaksi pembelian serta lokasi pembelian untuk melakukan analisis potensi lokasi pemasaran yang efektif serta melacak aktivitas teknisi atau tim penjualan di lapangan secara langsung dan real time. Baik, pada selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai knowledge management dan kolaborasi sistem. Jadi di sini knowledge management dan kolaborasi sistem itu memiliki keterkaitan yang erat, di mana pengetahuan ini tidak dapat dikomunikasikan serta dibagikan kepada orang lain dan menjadi hal yang tidak berguna. Pengetahuan ini memiliki nilai guna apabila disebarkan kepada semua perusahaan. Nah, hal ini kemudian akan menambah nilai perusahaan sendiri. Untuk tacit versus explicit knowledge management, di sini tacit knowledge itu diartikan sebagai pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Untuk tacit knowledge memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ada tacit diperoleh dari pengalaman yang pernah dirasakan. Yang kedua, tidak mudah dikomunikasikan kepada orang lain karena sulit untuk diekspresikan. Dan yang ketiga, pengetahuannya dapat ditransfer secara efektif melalui bertatap muka atau person to person. Kemudian kalau misalnya membahas mengenai explicit knowledge, di sini dikatakan bahwa pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi atau rangkuman sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Nah, dalam proses penerapannya pengetahuan eksplisit ini lebih mudah karena pengetahuan itu diperoleh dalam bentuk tulisan atau dokumentasi. Dan yang terakhir itu kita akan membahas mengenai contoh tacit dan
explicit knowledge management. Untuk tacitnya sendiri, contohnya itu ada saat seorang ingin belajar masak, kemudian orang tersebut melihat dulu video tersebut melalui acara televisi atau YouTube, lalu kemudian mempraktekannya. Dan yang kedua itu, ketika seorang chef yang sedang memasak kemudian memberitahukan resepnya dengan berbicara, beri saja garam secukupnya atau beri saja gula secukupnya. Kata secukupnya ini sulit untuk diutarakan karena orang tersebut tidak pernah mengukur seberapa banyak gula atau garam yang dibutuhkan. Oke, untuk explicit knowledge-nya sendiri di sini contohnya ada saat seseorang ingin belajar masak, kemudian orang tersebut membeli buku resep di toko buku tersebut. Kemudian sesudah membaca buku resep tersebut, masakannya, orang tersebut langsung mempraktekannya. Sedangkan yang kedua contohnya itu buku panduan matematika yang sudah dilengkapi dengan trik-trik untuk menyelesaikan sehingga orang lain yang ingin menggunakan dapat lebih mudah untuk memahami tersebut. Baik, saya izin menjelaskan mengenai manfaat, selanjutnya hambatan dan masa depan knowledge management. Kita mulai dari manfaat. Manfaat penerapan knowledge management dibagi menjadi dua, yaitu bagi individu dan bagi perusahaan. Kita akan membahas yang pertama, manfaat penerapan knowledge management bagi individu. Manfaat yang pertama ialah meningkatkan kemampuan individu dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan hubungan yang erat antar individu, karena pengetahuan yang dimiliki satu individu dapat disebarkan kepada individu lainnya. Yang ketiga, membantu individu untuk berinovasi, karena informasi telah terstruktur dengan baik. Selanjutnya, manfaat penerapan knowledge management bagi perusahaan. Yang pertama, pengetahuan yang ada dalam perusahaan tidak hilang. Yang kedua, membantu perusahaan dalam persaingan yang kompetitif. Yang ketiga, masalah yang ada dapat diselesaikan lebih cepat. Yang keempat, efisiensi biaya dalam perusahaan. Yang kelima, membantu menemukan strategi yang akan diambil oleh perusahaan. Karena ada manfaat, pasti juga ada hambatan. Hambatan penerapan knowledge management pada perusahaan. Yang pertama, kurangnya rasa kepercayaan terhadap orang lain dalam perusahaan. Hal ini dapat menghambat penerapan knowledge management dalam perusahaan, mengingat knowledge sharing dapat dikatakan sebagai tahapan yang sangat penting dalam knowledge management. Yang kedua, adanya teknologi yang tidak mendukung konsep knowledge management. Sebagai contohnya, yaitu tidak tersedianya intranet untuk mendukung proses knowledge sharing dalam perusahaan. Dan hambatan yang terakhir ialah pemahaman yang kurang memadai dari SDM manusia tentang knowledge management dan sumber daya yang kurang terampil. Sedangkan sumber daya manusia merupakan aset yang penting pada setiap perusahaan. Nah, kita selanjutnya akan membahas masa depan knowledge management terhadap perusahaan. Untuk kedepannya, penggunaan knowledge management di Indonesia akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan meningkatnya persaingan bisnis antar perusahaan dan kesadaran betapa pentingnya mengelola aset intelektual yang ada di dalam perusahaan. Untuk penerapannya, knowledge management didukung dengan sistem-sistem lain seperti Decision Support System atau DSS dan Customer Relationship Management atau kita sebut juga CRM, sehingga hasil yang diberikan oleh knowledge management semakin optimal dan kinerja dari perusahaan semakin meningkat. Sekian. Maaf jika video pembelajaran kita kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang belum pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian.